Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, dan pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain, karena terkadang intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilier Nimbus. Enjoy! Halo motif pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih motif ya untuk kalian dengan tema apa yang dikatakan oleh pembaca tarot mengenai kalian. Jadi dengan asumsi ada orang lain di sekitar kalian yang meminta pertolongan pembaca tarot untuk membaca energi kalian. Bagaimana kalian sebagai sosok seseorang gitu loh. So, saya sudah keluarkan 7 kartu di sini untuk kamu, 6 kartu tarot dan 1 kartu oracle. Kita akan mulai dengan 3 kartu tarot yang pertama ya. Kamu mendapatkan Eight of Swords, The Hierophant, dan Page of Pentacles. Oke. Motif pertama, kalian ini mungkin adalah orang-orang yang merasa terbelenggu atau merasa terpenjara dengan tradisi, dengan peraturan, dengan etika yang diterapkan oleh pendahulu kalian. Misalnya orang tua, atau kakek nenek, atau om dan tante, atau guru-guru kalian. Jadi ada semacam peraturan tak tertulis mungkin ya, secara moral, secara kewajiban, kalian harus mengikutinya gitu loh. Dan kalian seringkali merasa terbelenggu dengan hal tersebut, merasa terpenjara dengan hal tersebut. Kalian tuh maunya seperti Page of Pentacles ini. Kalian punya pikiran sendiri, pemikiran sendiri, punya perasaan sendiri, kalian punya keinginan sendiri. Tapi karena terjebak dalam aturan-aturan, dogma-dogma, doktrin-doktrin yang ada, kalian kesulitan untuk bergerak gitu loh. Kesulitan untuk bergerak karena Eight of Swords itu kan pada dasarnya adalah energi kita terbelenggu dan terpenjara kan. Sedangkan The Hierophant adalah energi peraturan itu sendiri, box itu sendiri gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan mungkin pembaca tarot akan kasih tahu kepada orang yang menanyakan kalian bahwa kalian mungkin adalah seseorang yang selalu mengikuti peraturan atau paling tidak selalu berusaha untuk patuh pada peraturan. Walaupun ada sisi liar di dalam diri kalian di mana kalian ingin memulai sesuatu yang baru tanpa ada tanpa ada ikatan dengan peraturan-peraturan yang selama ini mengikat kalian gitu loh. Jadi ya pada dasarnya kalian patuh, pada dasarnya kalian mengikuti peraturan, tapi sebenarnya ada sisi liar lah, ada wild, ada pokoknya kalian bisa menjadi liar lah kalau misalnya terlalu dipenjara, terlalu dikungkung gitu, kalian bisa menjadi liar jatuhnya. Oke? So, sekarang kita lihat 3 kartu yang selanjutnya ya. Which is ini adalah kalau kalian berada dalam titik keliaran itu. Kamu mendapatkan Ace of Swords, The Tower, dan Six of Wands. Ace of Swords kan pedang kebenaran. Dimana di sini yang saya rasakan, ini dia. Sesekali dalam hidup kalian, nggak sering, sesekali. Misalnya mungkin setahun sekali atau bahkan mungkin 5 tahun sekali kalian tuh akan punya pemikiran sendiri, kalian akan punya keinginan sendiri yang begitu kuat yang membuat kalian itu adalah kebenarannya, yang membuat kalian akhirnya berani bertindak. Karena dengan adanya The Tower di sini, ini kan The Tower kan menghancurkan belenggu, menghancurkan penjara gitu kan, dan menghancurkan tradisi. The Tower di sini persis di bawahnya si The Hierophant kan. Yang saya bilang tadi, The Hierophant adalah energi peraturan itu sendiri. The Tower menghancurkan tradisi yang selama ini sudah
ada di hidup kalian. Karena diawali dengan pemikiran ini, kebenaran ini, kebenarannya kalian pribadi gitu loh. Jadi apa ya? Contohnya apa ya? Misalnya keluarga kalian cukup kolot. Ini contoh ya, bukan berarti keluarga kalian kolot, tapi contohnya mungkin keluarga kalian tuh hanya mau, misalnya kamu orang apa ya? Contohnya kamu mungkin orang Batak deh. Kalian orang Batak, keluarga kalian maunya kalian dapat pasangan orang Batak juga gitu loh. Tapi ya selama ini mungkin kalian berusaha ya mendapatkan pasangan Batak, tapi nggak ada yang sampai lanjut ke jenjang pernikahan, atau nggak ada yang sampai bisa bikin kalian ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kemudian kalian mungkin ketemu seseorang dari luar negeri lah misalnya kalian ketemu sama seseorang dari Amerika. Kalian cocok banget, pokoknya kalian udah pasti banget, udah yakin banget. Kebenaran kan? Kebenaran di mana ini yang gue inginkan, ini yang gue mau, ini yang bisa menjadi pasangan gue gitu loh. Ya otomatis dengan adanya The Tower, kalian menghancurkan tradisi orang tua kalian kan. Kekolotan tradisi tersebut, dimana kalau bukan sama-sama sesuku, senegara, setradisi, nggak disetujui, tapi kalian mendobraknya dengan The Tower. Contohnya tuh seperti itu. Jadi The Tower di sini nggak harus buruk, walaupun mungkin di awalnya akan mengguncang sekali ya. Apalagi kalau misalnya memang peraturan tersebut tuh yang selama ini kalian pegang dari orang tua, dari keluarga lah, itu selama ini tuh memang seperti yang membentuk karakter kalian, membentuk kehidupan kalian gitu loh. Pada saat kalian mendobraknya, itu otomatis akan guncang lah, atau bahkan bisa hancur sama sekali. Akhirnya mungkin kalian bisa menjadi trendsetter, bisa menjadi seseorang yang memulai sesuatu yang baru. Akhirnya mungkin adik-adik kalian atau saudara-saudara kalian, sepupu-sepupu kalian yang lain akhirnya mulai bisa diterima oleh orang tuanya masing-masing untuk berpasangan dengan orang dari luar suku. Contohnya tuh seperti itu. Jadi di sini si pembaca tarot itu akan bilang kepada orang yang bertanya mengenai kalian bahwa kalian pada dasarnya tuh patuh, pada dasarnya mengikuti peraturan, mengikuti tradisi. Cuma sesekali, kalau keinginan kalian sudah kuat sekali, sudah kental sekali, kalian nggak malu, nggak takut, nggak khawatir untuk mendobraknya, gitu loh. Karena dengan ada Six of Wands di sini, kalian tahu bahwa apa yang kalian kejar itu adalah yang terbaik buat diri kalian sendiri, diri kalian pribadi lah, gitu. Oke? So, kartu di sini, oracle ini, kalian mendapatkan denial. Denial itu artinya tidak mau melihat, tidak mau merasakan, tidak mau memikirkan gitu. Jadi kayak, misalnya apa ya? Contohnya mungkin kalian mungkin sudah merasa bahwa ada yang salah di badan kalian, di tubuh kalian tuh ada yang terasa sakit, tapi kalian denial, kalian tidak mengindahkannya gitu loh. Jadi kalian tidak pergi berobat misalnya, contohnya seperti itu. Jadi denial tuh kayak tidak mengindahkan, tidak menghiraukan. Di sini yang saya rasakan dengan kartu ini mungkin adalah di sini, di ada hubungannya dengan di 3 kartu yang pertama ini, di mana kalau misalnya ada tradisi, ada peraturan, ada syarat ya yang diterapkan kepada kalian, padahal kalian tahu itu salah atau itu udah out of date, udah nggak berlaku lagi, udah nggak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang misalnya. Di sini yang saya rasakan kalian mungkin awalnya menghiraukan hal tersebut, menghiraukan kata hati kalian, tidak menghiraukan kata hati atau nurani kalian gitu loh. Jadi bisa dibilang kalau ada yang salah atau ada yang sudah tidak bisa dipakai, udah tidak berfungsi, kalian mungkin lebih sering menyimpannya dulu, menyimpannya terus gitu loh. Berusaha mengikuti peraturan, berusaha mengikuti keinginan orang-orang di sekitar kalian. Karena kalian tahu kalau sekalinya kalian bertindak itu bisa-bisa The Tower yang keluar gitu loh. Ini kan energi sesekali nih. Keliaran ini hanya sesekali, nggak sering.
kalian lebih seringnya tuh berada di posisi yang atas. Karena ada denial, ada energi kalian tidak menggubris, tidak menghiraukan. Kalau ada yang harus berubah, kalian awalnya mungkin berusaha untuk mematuhinya dulu gitu loh. Jadi kayak enggak bisa. Tradisinya udah seperti ini, budayanya udah seperti ini, kebiasaannya udah seperti ini, nggak bisa dirubah, nggak bisa di apa-apain gitu loh. Jadi ya denial, padahal sesuatu udah harus dirubah. Contohnya mungkin yang tadi saya bilang, kalian misalnya sakit, ada yang terasa sakit di tubuh kalian, kalian tidak menghiraukannya, denial. Sehingga akhirnya mau nggak mau kan harus ke dokter. Pas sampai di dokter akhirnya baru ketahuan, oh ternyata harus operasi. Jadi kan itu karena kalian denial di awalnya gitu loh. Terlalu mengikuti peraturan terus, mengikuti kepatuhan terus, nggak taunya malah merugikan diri kalian sendiri gitu. Jadi di sini si pembaca tarot akan bilang juga kepada orang yang nanyain kalian bahwa mungkin motif pertama membutuhkan seseorang yang bisa menyadarkan dia untuk percaya sama kata hatinya, sama nuraninya gitu loh. Jadi untuk lebih percaya diri lah, jangan denial terus. Contohnya seperti itu, oke? So kita lihat ya, ada kartu apa lagi nih yang mau keluar untuk kalian. Bagus banget. Kalian mendapatkan Nine of Pentacles dan Two of Wands. Yes. Si pembaca tarot akan bilang kepada orang yang bertanya mengenai kalian bahwa kalian membutuhkan seseorang yang mengingatkan kalian bahwa kalian tuh bisa mandiri. Kalian bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa lebih percaya sama diri sendiri, sama kata hati, sama nurani. Jangan terpaku dengan peraturan, jangan terpaku sama belenggu gitu loh. Ini energi yang 3 kartu di bawah ini kalau bisa dipersering gitu loh. Dibikin lebih sering daripada sesekali aja. Ini kan tadi saya bilang ini hanya sesekali nih energi ini. Tapi kalau kalian semakin kalian percaya diri, semakin kalian berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus menghiraukan tradisi atau budaya yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang, itu justru akan membuat kehidupan kalian tuh unhappy, tidak bahagia gitu loh. Karena pada dasarnya kalian ingin memulai sesuatu yang baru kok. Ini energi kalian nih, Page of Pentacles. Terlepas kalian cewek atau cowok, ini energi kalian. Kalau dilihat gambarannya kan orang ini sampai terbang kan. Lompat, dia ingin menggapai Pentacles itu. Ya kan? Jadi kalian tuh bisa sebenarnya keluar dari belenggu ini, keluar dari peraturan ini, dari box ini tuh kalian bisa. Kalian membutuhkan orang-orang di sekitar kalian yang bisa membantu kalian untuk lebih percaya diri. Dan yang terpenting mendengarkan kata hati kalian, nurani kalian, kebenaran kalian. Two of Wands di sini kalau kamu lihat gambarnya nih. Ini kan orang ini dia melangkah kan. Ini kan ada meja ya. Ini kakinya satu masih di meja, tapi satu lagi kan sudah keluar dari meja kan. Diterima oleh the universe, diterima oleh Tuhan, oleh semesta alam. Kalian harus berani. Orang yang menanyakan kalian kepada pembaca tarot akan dikasih tahu. Kalian membutuhkan pasangan atau orang lah ya. Orang-orang di sekitar kalian tuh haruslah orang-orang yang berani, bukan yang berani, tapi yang bisa membuat kalian berani, membuat motif pertama berani untuk keluar dari box ini, dari atas, dari meja ini gitu loh. Karena Tuhan semesta alam pasti akan menangkap kalian gitu loh. Bisa dibilang jadi the fool, ya kan? The fool itu kan energi terjun ke jurang kan. Berani menjadi the fool, terjun ke jurang. Jangan takut jatuh, jangan takut hancur-hancuran, karena Tuhan semesta alam pasti akan menangkap kalian gitu loh. Jadi
pembaca tarot akan memberitahukan itu kepada orang yang bertanya mengenai kalian. Oke, so anyway, good luck motif pertama. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo motif kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih motif ya. Dengan tema apa yang dikatakan oleh pembaca tarot mengenai kamu. Jadi mungkin asumsinya ada orang yang bertanya tentang kamu kepada pembaca tarot. Oke? So, saya punya 7 kartu di sini untuk kamu. Kita akan mulai dengan 3 kartu tarot yang pertama dulu ya, yang di atas ini. Kamu mendapatkan Seven of Swords, Death, dan Ace of Cups. Oke. Di sini yang saya rasakan motif kedua, kalian tuh mungkin apa ya, kayak pembaca tarot mungkin akan bilang kepada orang yang nanyain kalian bahwa kalian adalah orang yang pemaaf. Karena diawali dengan Seven of Swords, ini kan energi penipuan, energi pengkhianatan, energi tipu muslihat gitu kan. Tapi sebelahnya adalah Death. Jadi kayak kalian ya udahlah, yang udah gitu loh. Kayak masa lalu biarlah berlalu, masa lalu biarlah di masa lalu. Sekarang kita mulai lagi yang baru ya. Sekarang kita coba lagi ya gitu loh. Karena setelah Death ada Ace of Cups di sini, yang artinya awalan yang baru kan, cinta yang baru gitu loh. Semangat yang baru gitu. Jadi di sini dengan Seven of Swords, apapun yang kalian hadapi, yang buruk terutama ya, atau yang negatif yang kalian hadapi di masa lalu, itu kalian bisa menyapu bersihnya gitu loh. Menyapu bersih dalam arti nggak ada dendam lagi, nggak ada unek-unek lagi, nggak ada kesal lagi. Udah, ya udah, gue terima maaf lo, kita mulai lagi yang baru ya, gitu loh. Jadi entah itu kalian akhirnya tetap bersama-sama, tetap dekat dengan orang yang menyakiti kalian, atau ya udah sendiri-sendiri aja. Tapi yang pasti kalian nggak ada dendam lagi gitu loh. Ada kan orang yang misalnya diperlakukan salah, kemudian orang yang berbuat salah minta maaf, dimaafkan tapi cuma di mulut aja. Di dalam hati dia masih kesal, di dalam hati dia masih dendam gitu kan. Tapi di sini yang saya rasakan kalian tuh enggak. Motif kedua, kalian tuh pemaaf banget. Ya udah, oke. Ya udah kita kosong-kosong lagi gitu loh. Clean slate lagi. Kanvas kita putih lagi gitu. Jadi energi Death di sini ini benar-benar mematikan apapun yang telah terjadi di masa lalu. Dan kalian bisa keluar dari energi Death ini dengan ya jauh lebih bijak, jauh lebih penyayang, compassionate gitu loh. Penuh kasih sayang. Karena mungkin di masa lalu kalian udah sering gitu loh diperlakukan seperti ini. Mungkin dulu-dulunya kalian sempat menyimpan dendam, menyimpan kekesalan, unek-unek sering. Tapi mungkin akhirnya kalian capek sendiri. Dan seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya kebijaksanaan di dalam diri kalian akhirnya ya udah terjadi, nasi sudah menjadi bubur, semuanya udah keterlanjuran, ya mau gimana lagi? Ya udah, kita selesaikan masa lalu, tinggalkan masa lalu di masa lalu. Sekarang kita maju jalan lagi, memulai lagi yang baru. Entah itu kita tetap bersama, atau ya udah sendiri-sendiri aja. Tapi yang pasti gue udah nggak ada dendam, nggak ada kesal gitu loh. Jadi pemaaf banget kamu energinya. Motif kedua. Oke? So, sekarang kita lihat 3 kartu yang di bawah ya. Kamu mendapatkan Ten of Pentacles, The Fool, dan Queen of Cups. Ini energi kalian nih, terlepas kalian cewek atau cowok ya. Ratu air ini, ratu emosi. Jadi memang kalian tuh pemaaf dan penyayang banget gitu loh. Bisa dibilang kalian kalau sudah memulai sesuatu, itu kalian ikutin terus perjalanannya. Kalian ikutin terus prosesnya, kalian menikmatinya terus gitu loh. Jadi bisa dibilang juga kalian setia. Jadi pembaca tarot akan bilang kalau kalian tuh pemaaf, penyayang, dan setia
kalian nggak gampang hilang perasaan lah, ilfeel gitu. Kalian nggak gampang ilfeel. Kalau kalian sudah menyayangi sesuatu atau seseorang, itu for a lifetime, untuk selamanya. Entah gue sama orang tersebut menjadi sepasang kekasih selamanya atau enggak masalah. Tapi sekali gue udah menyayangi seseorang, gue akan terus sayang sama dia, gitu loh. Jadi sayang di sini dalam arti secara universal ya, secara keseluruhan. Kalian menyayangi seseorang karena memang kalian tahu bagaimana mereka tersebut tuh masa lalunya bagaimana. Kalian tuh kayak memahami gitu, mengerti. Pengertian kalian tuh luas sekali. Jadi makanya nggak ada rasa kesal lagi, nggak ada rasa dendam lagi, meskipun mungkin orang-orang tersebut pernah menyakiti kalian, gitu loh. Jadi pembaca tarot akan bilang gitu kepada siapapun yang bertanya tentang kalian. Di sini dengan Ten of Pentacles dan The Fool, ini kan 10 kan berarti udah finish kan, udah selesai, udah beres, udah sukses gitu kan. Dari 10 ini kan balik lagi ke Ace. Jadi kalian sebenarnya mendapatkan 2 kali Ace nih. Ace of Cups di sini, Ace of Pentacles di sini. Makanya ada The Fool, energi memulai sesuatu yang baru kan, memulai perjalanan yang baru. Jadi ini terbukti sekali nih, Queen of Cups di sini, energi kalian tuh aktif banget. Kalau kalian memulai sesuatu, entah itu bisnis baru, usaha baru, entah itu pekerjaan baru, relationship baru, pertemanan baru, apapun itu kalian ikuti sampai sukses, sampai jadi gitu loh. Kayak kalian ikuti terus prosesnya sampai menjadi Ten of Pentacles. Dan kalau udah sukses, udah nggak ada lagi yang bisa diapa-apain, kalian nggak sungkan atau nggak malu atau nggak takut untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi ya mungkin harus disuksesin dulu ya, karena ada kartu pertamanya adalah Ten of Pentacles, energi kesuksesan kan. Dengan adanya Queen of Cups nih, intinya adalah kalian bener-bener ngurus banget gitu. Ngurusin banget apa yang kalian mulai, ngurusin banget apa yang memang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, yang kalian sudah komitmen tuh bener-bener kalian pegang sekali. Jadi makanya loyal, setia gitu loh. Nah, kartu oracle yang kalian dapat adalah kartu fear atau ketakutan. Di sini kan bisa dibilang kesetiaan kalian ini, loyalty kalian ini kalau belum sukses gue nggak mau lepasin dulu. Walaupun udah disakitin, gue lupain gitu loh. Gue nggak ambil pusing lagi. Ya udah kita mulai lagi dari nol gitu kan. Di sini ada fear oracle kalian, ketakutan kan, kekhawatiran, kecemasan. Ya takut lah, rasa takut. Di sini yang saya rasakan mungkin bisa jadi juga kenapa kalian terlalu setia, terlalu berpegangan sampai sukses, karena mungkin kalian takut kalau orang-orang yang menyakiti kalian, orang-orang yang kalian udah komitmen gitu ya, nanti mereka hidupnya berantakan kalau misalnya kalian nggak megangin tangannya gitu loh. Jadi kayak ada ketakutan nanti orang-orang tersebut jadi apa kalau nggak ada gue dalam hidupnya gitu loh. Jadi ketakutan itu tuh karena jiwa penyayang kalian ya, jiwa kalian yang penuh dengan kasih sayang itu yang bikin ketakutan tersebut tuh meluap gitu loh. Kalau gue tinggalin dia, nanti dia bagaimana gitu loh. Energinya seperti itu. Padahal dia tersebut sudah menyakiti kalian. Dia tersebut sudah membuat kecewa kalian lah. Siapapun dia itu ya, gak harus pasangan romantis. Bisa jadi mungkin teman, bisa jadi mungkin orang di kantor. Padahal mereka sudah menyakiti kalian. Tapi kayak, jadi ada energi itu, kalian merasa orang-orang yang ada di sekitar kalian, yang sudah kalian tumpahkan cinta kasih, yang sudah kalian urus selama ini, kalau kalian menjauh, kalian nggak lagi megangin tangan mereka, ketakutan kalian tuh adalah nanti mereka bagaimana gitu loh. Nanti mereka akan gimana nih kalau misalnya gue nggak ada di sekitar mereka, bantuin mereka, ngedukung mereka gitu. Jadi rasa takut di sini adalah rasa takut untuk orang-orang tersebut, untuk orang-orang di sekitar kalian lah, terutama yang kalian sayangi gitu loh. Jadi pembaca tarot akan bilang kepada
siapapun yang bertanya mengenai kalian bahwa motif kedua nih membutuhkan seseorang yang bisa mengingatkan mereka bahwa kalau memang sesuatu sudah tidak bisa dipertahankan, sesuatu sudah terlalu tidak sehat, sesuatu sudah terlalu merugikan, sebaiknya motif kedua berani untuk melepaskan diri, berani untuk melepaskan orang-orang tersebut, gitu loh. Jadi pembaca tarot akan bilang kepada orang tersebut, siapapun yang bertanya tentang kalian, bahwa saking sayangnya kalian, saking setianya kalian mungkin jadi kayak orang-orang yang selama ini mungkin merugikan kalian mau terjun ke jurang, kalian mungkin akan terjun juga gitu loh, karena kalian ada ketakutan nanti mereka bagaimana gitu loh. Jadi kayak merasa bertanggung jawab atas orang lain. Makanya pembaca tarot akan bilang kepada si dia yang bertanya tentang kalian bahwa motif kedua membutuhkan orang yang bisa dengan tegas bilang bahwa hey, mereka itu bukan tanggung jawab kamu gitu. Oke? So, kita lihat lagi ya, ada energi apa nih yang mau keluar untuk kalian. Exactly, bener kan? Yang keluar adalah Six of Swords dan Two of Pentacles. Six of Swords ini kan energi kalian pergi menjauhi kan, menjauhi energi yang buruk, energi yang gelap, energi yang beriak, energi yang bergejolak, iya kan? Untuk menuju ke kedamaian, menuju ke kebaikan, menuju ke keindahan, gitu kan? Jadi memang pembaca tarot akan bilang kepada siapapun yang bertanya tentang kalian bahwa motif kedua membutuhkan seseorang atau orang-orang di sekitar motif kedua adalah sebaiknya orang-orang yang mengingatkan motif kedua untuk berani bergerak menjauh. Menjauhi Seven of Swords ini tentunya. Karena ini kartu pertama buat saya pribadi sebagai pembaca tarot. Kartu pertama adalah kartu yang energinya paling kuat gitu loh. Jadi kalian motif kedua membutuhkan orang-orang yang mengingatkan kalian bahwa jangan takut untuk pergi menjauh dari energi yang merugikan. Jangan takut untuk pergi menjauh dari kewajiban yang sebenarnya bukan milik kalian, gitu loh. Ini Two of Pentacles kan energi juggling prioritas, juggling kewajiban, ya kan? Kalau kalian terus-menerus megangin tangan orang-orang yang sebenarnya sudah merugikan kalian, karena kalian merasa, aduh gue udah terlanjur sayang, atau aduh nanti mereka bagaimana, aduh nanti mereka gagal hidupnya atau segala macam, merasa itu adalah tanggung jawab kalian, ya kalian akan kecapean sendiri. Dengan Two of Pentacles kalian akan morat-marit sendiri gitu loh, berusaha untuk juggling, berusaha untuk mengutamakan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri gitu. Jadi pembaca tarot akan bilang kepada yang bertanya tentang kamu bahwa motif kedua membutuhkan seseorang yang mengingatkan motif kedua untuk tidak takut menjauhkan diri, tidak takut untuk melepaskan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya bukan milik motif kedua. Oke? So, anyway, good luck motif kedua. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo motif ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih motif ya. Dengan tema apa yang dikatakan pembaca tarot mengenai kamu. Jadi asumsinya ada seseorang yang lain yang menanyakan tentang kamu, kepribadian kamu terutama. So, saya sudah keluarkan 7 kartu untuk kalian. Kita akan baca 3 kartu tarot pertama dulu ya, yang di atas ini. Kartu yang kalian dapatkan adalah Knight of Cups, The Emperor, dan Seven of Pentacles. Knight of Cups nih kayaknya energi kalian, terlepas kalian cewek atau cowok ya. Di sini yang saya rasakan, kalian nih mungkin adalah tipe-tipe orang yang gengsian, gengsinya tinggi.
energi kalian tuh kayak sebenarnya cinta, sebenarnya sayang, sebenarnya mau, tapi kayak kalian menunjukkannya ke dunia luar seolah-olah kalian nggak peduli, seolah-olah kalian masa bodoh, atau seolah-olah kalian nggak kepengen malahan gitu loh. Karena Knight of Cups itu kan energi yang penuh cinta kan, energi yang punya imajinasi tinggi gitu loh. Jadi misalnya dia melihat sesuatu, dia bukan hanya melihat sesuatu sebagai sesuatu aja, tapi dia melihat kemungkinan sesuatu tersebut bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, kalian tuh sebenarnya kalau udah punya keinginan, udah punya kemauan, itu rasa cinta kalian tuh besar sekali, membesar gitu loh untuk sesuatu atau untuk seseorang. Cuma diikuti dengan The Emperor di sini. Ini kan energi yang penuh kendali, penuh kontrol, energi yang kaku bahkan kan. Energi yang ya inilah maskulin banget gitu kan, yang nggak mau kelihatan menyek-menyek, nggak mau kelihatan berbunga-bunga, atau nggak mau kelihatan kayaknya kepengenan banget gitu loh. Jadi penuh kontrol kan. Jadi yang saya rasakan di sini, mungkin pembaca tarot akan bilang kepada siapapun yang bertanya tentang motif ketiga, kalian tuh orangnya gengsian. Dengan Seven of Pentacles di sini, kalian lebih memilih untuk diam di tempat, menunggu siapapun yang tertarik sama kalian, atau siapapun yang kalian tertarik itu datang kepada kalian gitu loh. Jadi intinya kalian maunya dideketin tanpa harus ngedeketin gitu loh. Jadi kalau misalnya yang bertanya tentang kalian adalah calon pasangan atau mungkin pasangan kalian, mereka pasti udah ngerasa gitu loh. Bahkan mungkin kenapa mereka datang ke pembaca tarot adalah karena mereka nggak tahu sebenarnya perasaan kalian gimana. Karena tertutup sama dinding, sama tembok yang tinggi dengan ada The Emperor ini. Ini perasaan kalian nih sebagai Knight of Cups, terlepas kalian cewek atau cowok, ini tertutup oleh energi Emperor yang dingin. Dinding ini tuh tinggi sekali, temboknya tuh tinggi sekali, menutupi perasaan kalian. Jadi orang yang bertanya tentang kalian itu nggak tahu sebenarnya kalian tuh perasaannya bagaimana kepada mereka. Makanya mereka membutuhkan bantuan pembaca tarot, gitu loh. Jadi ya gengsian, bisa dibilang tuh pokoknya kalian tipenya mungkin maunya dikejar, nggak mau ngejar gitu loh. Atau tipenya mungkin nggak mau banyak bicara, nggak mau komunikasi, nggak komunikatif, tapi maunya dipahami aja gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk, enggak, cuma ya memang kalau adanya begitu ya mau gimana lagi, karena biar gimana dengan adanya The Emperor, ini kan energi yang kaku banget gitu loh. Jadi mungkin kalian sebenarnya adalah pemalu. Dalamnya kalian tuh pemalu gitu loh. Cuma kelihatannya dari luar tuh kayaknya keras, kayaknya kaku gitu loh. Padahal sebenarnya kalau digali lebih dalam, kalau ada orang yang berani menggali kalian lebih dalam, baru kelihatan bahwa motif ketiga nih sebenarnya adalah seseorang yang pemalu gitu loh. Oke? So anyway, sekarang kita lihat energi 3 kartu yang di bawah ya. Motif ketiga mendapatkan Five of Wands, Page of Cups, dan Four of Pentacles. Nah, ini Page of Cups ini mungkin orang lain, terlepas dia cewek atau cowok, yang mungkin adalah objek kesukaan kalian, objek kesayangan kalian. Jadi mata kalian tuh selalu tertuju ke dia, ke si Page of Cups ini. Mungkin bisa jadi Page of Cups inilah yang bertanya mengenai kalian, siapapun dia ya. Di sini sih karena oracle card kalian juga mendapatkan relationships atau hubungan kan, partnership gitu kan. Kemungkinan besar ini adalah calon pasangan atau pasangan kalian yang selama ini bertanya-tanya, sebenarnya nih motif ketiga suka nggak sih sama gue, sayang nggak sih sama gue gitu loh. Oke, so anyway, si Page of Cups ini dikelilingi oleh 2 energi yang sulit kan. Five of Wands, energi konflik ya kan. Four of Pentacles adalah energi tertutup. Jadi makanya wajar banget ini orang
dia nggak bisa ngebaca kalian. Karena tiap kali orang ini berusaha untuk mencintai motif ketiga, Page of Cups berusaha mencintai kalian, jatuhnya malah ribut, jatuhnya malah berantem gitu loh. Jadi kayak selalu ada kesalahpahaman di antara kalian, selalu ada kepentingan yang tabrakan di antara kalian gitu loh. Jadi si Page of Cups ini dia adalah tipe seseorang yang memberi, tipe seseorang yang terus menumpahkan cinta tanpa batas gitu loh, Page of Cups ini. Dan memang kalian motif ketiga membutuhkan seseorang yang seperti ini untuk bisa mendobrak di Emperor. Ini kan di Emperor nih fasad doang kan, tampak luar aja kan. Sebenarnya tampak dalam kalian kan Knight of Cups yang cocok banget dong seharusnya sama Page of Cups. Tapi karena fasad kalian tampak luarnya adalah di Emperor, energi Page of Cups ini adalah energi yang paling tepat untuk bisa mendobrak si The Emperor gitu loh. Cuma ya selama ini kalian terasanya cari-cari konflik, cari-cari masalah terus. Atau mungkin tiap kali dia berusaha untuk mencintai kalian, kayaknya malah jadi berantem gitu loh. Padahal gue udah berusaha nelpon, gue udah berusaha ngedeketin, tapi kok akhirnya malah berantem gitu loh. Dan kenapa motif ketiga tertutup banget? Gue nggak tahu nih apa yang dia mau, gue nggak tahu apa dia beneran sayang sama gue nggak tahu hubungan ini akan kemana gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, pembaca tarot akan bilang kepada yang bertanya tentang kalian bahwa kalian adalah tipe seseorang yang gengsian banget. Tampak luar, tapi tampak dalam sebenarnya kalian mungkin penuh ketakutan, pemalu, nggak pede. Terus mungkin kalian juga masih menyimpan rasa sakit hati dari kehidupan kalian yang sebelumnya, dari waktu masih kecil misalnya. Misalnya waktu kalian tumbuh berkembang, kalian sebenarnya adalah seseorang yang seperti ini, yang terus memberikan cinta kepada orang tua. Tapi selalu aja ditolak, selalu aja malah dimarahin gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Makanya akhirnya kalian sekarang membangun tembok yang tinggi, seperti di Emperor ini. Karena kalian takut disakiti lagi. Contohnya tuh bisa seperti itu. Jadi pembaca tarot akan bilang kepada siapapun yang bertanya tentang motif ketiga, kalau motif ketiga kelihatannya gengsian, kelihatannya kaku, kelihatannya dingin, itu cuma tampak luar aja. Dalamnya dia sebenarnya mushy. Karena Knight of Cups kan, penuh perasaan, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang. Walaupun tampak luarnya dingin gitu loh. Makanya ini nggak heran banget nih. Kartu oracle yang kalian dapat adalah relationships, energi hubungan, koneksi. Dimana artinya hubungan antara kalian, antara motif ketiga dengan orang lain, itu sebenarnya penting sekali buat kalian. Cuma kalian nggak tahu gimana caranya bisa mempunyai relationship yang sehat gitu loh. Karena siapapun yang berusaha mendobrak di emperornya kalian, itu kayaknya malahan bikin kalian kesal, malahan bikin kalian semakin tertutup gitu. Jadi relationships di sini justru sebenarnya adalah yang kalian butuhkan. Hubungan kalian, hubungan yang sehat antara kalian dengan orang lain adalah justru sangat penting untuk kehidupan kalian. Cuma masalahnya saat ini, paling tidak ya saat kalian nonton video ini, kalian masih belum tahu bagaimana bisa menavigasikan, bagaimana bisa membuat hubungan kalian dengan orang-orang di sekitar kalian tuh menjadi lebih sehat gitu loh. Karena ya ini sebenarnya tuh yang terutama adalah tembok tinggi ini sebenarnya membuat kalian jadi sulit bergerak gitu loh. Kan kadang-kadang kita kalau misalnya dulu sering disakiti oleh orang lain, siapapun orang lain itu ya, nggak harus hubungan dalam konteks romantis. Kalau kita sering kali disakiti oleh orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang sebenarnya kita percaya, kan lama-lama kita membangun tembok yang tinggi kan. Kemudian pada saat kita ketemu orang-orang yang baru,
bukan hanya mereka tidak bisa menyakiti kita, tapi mereka juga tidak bisa memberikan cinta kepada kita. Iya kan? Ya ada tembok tinggi. Gimana nih orang bisa memberikan cintanya kepada kalian? Selalu ditepis, ya kan? Selalu malah jadi berantem, malah jadi konflik. Temboknya nggak bisa ditembus gitu kan. Jadi tembok itu memang untuk melindungi kita dari rasa sakit. Tapi juga tembok tersebut membuat kita tidak bisa menerima cinta dari orang lain. Makanya kartu oracle kalian nih, relationships, ini adalah apa ya, kayak saran kali ya untuk motif ketiga, mencari tahu, belajar bagaimana caranya bisa membuka diri, bagaimana caranya agar bisa meruntuhkan tembok-tembok tinggi tersebut tanpa harus menyakiti diri kalian sendiri. Oke? So, kita lihat ya, ada kartu apa lagi nih yang mau keluar buat motif ketiga. Kalian mendapatkan Eight of Pentacles dan Ace of Cups. Oke, so ini ada gradasi nih kan, dari 7 Pentacles ke 8 Pentacles. Di sini mungkin pembaca tarot akan bilang kepada siapapun yang bertanya tentang kalian bahwa saat ini motif ketiga butuh usaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena Eight of Pentacles kan energi kita fokus melakukan sesuatu. Melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki kehidupan kita, kepribadian kita, diri kita gitu kan. Jadi pembaca tarot mungkin saat ini akan bilang bahwa motif ketiga perlu untuk work on themselves. Bekerja untuk diri mereka sendiri saat ini. Karena sebesar apapun cinta yang ingin masuk ke dalam diri, ke dalam kehidupan motif ketiga, itu pasti akan mental lagi. Selama motif ketiga belum work on themselves, bekerja untuk dirinya sendiri, selama Ace of Cups di sini, selama motif ketiga belum mencintai dirinya sendiri, Ace of Cups, sebesar apapun cinta yang siap diberikan oleh si Page of Cups di sini, ini nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa menembus di Emperor gitu loh. Jadi pembaca tarot mungkin akan bilang kepada siapapun yang bertanya tentang kalian bahwa motif ketiga belum siap untuk relationship saat ini. Tapi bukan berarti tidak mungkin, karena kalau misalnya motif ketiga mengikuti saran dari tarot untuk Eight of Pentacles, memperbaiki diri, untuk mencintai diri sendiri, bukan gak mungkin nih, si The Emperor ini akan, dindingnya tuh akan runtuh lama-lama gitu loh. Bukan gak mungkin Page of Cups ini bisa akhirnya menembus The Emperor ini dan bisa menyatu dengan motif ketiga, dengan Knight of Cups gitu. Oke? Anyway, good luck motif ketiga, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo motif keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading ya, atau pilih motif dengan tema apa yang dikatakan pembaca tarot mengenai kalian. Jadi asumsinya ada orang lain yang ingin tahu mengenai kepribadian kalian, dalamnya kalian, dan menanyakannya kepada pembaca tarot. Oke? So, saya sudah keluarkan 7 kartu untuk kalian. Kita akan mulai dengan 3 kartu tarot yang pertama dulu ya, yang di atas ini. Motif keempat mendapatkan The Lovers, The Chariot, dan Knight of Wands. Knight of Wands nih energi kalian nih, terlepas kalian cewek atau cowok ya. Diawali dengan The Lovers. Ini energinya kan relationship ya, hubungan, percintaan lah. Mungkin yang bertanya tentang kalian adalah yang ada hubungan romantisnya lah dengan kalian. Entah itu gebetan kalian, orang yang suka sama kalian, atau ya memang pasangan kalian. Tapi nggak tertutup orang lain juga sih.
Anyway, dengan The Lovers sebagai kartu pertama, secara tradisional di dalam tarot, The Lovers itu artinya adalah pilihan, choices. Jadi di sini yang saya rasakan, motif keempat mungkin kalian sadar atau tidak sadar, kalian memiliki banyak penggemar. Memiliki banyak orang yang ingin menjadi pasangan kalian. Atau kalian adalah tipe seseorang yang bisa ngegebet lebih dari satu orang. Kalian bisa suka sama beberapa orang sekaligus. Suka ya, bukan berkomitmen, suka. Jadi kayak kalian ingin tahu nih yang mana yang terbaik. Misalnya kalian single ya, kalian ingin tahu yang mana yang terbaik, yang paling cocok untuk bisa dijadikan pasangan. Jadi kalian bisa tuh suka sama banyak orang, jalan sama banyak orang. Kalian nggak kaku lah dalam hal tersebut. Which is itu nggak masalah kan, namanya juga seleksi ya. Proses seleksi itu penting juga kan. Dan di sini yang saya rasakan, pembaca tarot akan bilang begitu. Wah, motif keempat nih penggemarnya banyak banget nih. Atau wah, motif keempat nih dia suka sama banyak orang nih, dia lagi proses seleksi nih sekarang gitu loh. Karena energi The Lovers adalah energi pilihan. Dan dengan The Chariot di sebelahnya, ini energi maju jalan kan, bergerak gitu kan, menuju kesuksesan. Karena kalian ingin sukses dalam relationship. Motif keempat ingin sukses dalam relationship. Jadi motif keempat tuh berusaha untuk mencari terus gitu loh, yang terbaik untuk kalian, pasangan yang paling cocok buat kalian. Dan dengan Knight of Wands di sini, ini kan energi tindakan, tongkat kan, api, semangat, bergerak, action, ya kan? Kalian memang yang tadi saya bilang nggak ada, kalian nggak malu, nggak takut, nggak khawatir kalau misalnya ketahuan sama teman-teman kalian, perasaan minggu lalu lo jalan sama si A deh, kok minggu ini lo sama si B gitu loh. Kalian nggak malu karena memang kalian secara terbuka, gue lagi seleksi nih siapa yang paling cocok buat gue jadiin pendamping di masa depan. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi dengan Knight of Wands di sini kalian akan coba-coba semuanya. Akan coba ngobrol sama si A, minggu depan kalian akan coba ngobrol sama si B. Coba ngobrol lagi dengan si C minggu depannya gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, pembaca tarot akan bisa melihat itu. Melihatlah orang-orang yang suka sama kalian atau orang-orang yang kalian sukai. Motif keempat sukai gitu loh. Jadi pilihan intinya adalah yang terbaca oleh pembaca tarot adalah kalian punya banyak pilihan dalam hidup. Terutama mungkin pilihan dalam hal pasangan, percintaan gitu loh. Tapi nggak harus pasangan ya, nggak harus percintaan. Mungkin aja yang bertanya ini adalah atasan kalian atau rekan kerja kalian yang kebaca jadi pilihan untuk bekerja di tempat lain, bisa seperti itu. Pilihan karena banyak perusahaan yang ingin mempekerjakan kalian, bisa juga seperti itu. Anyway, di sini di 3 kartu yang pertama, pembaca tarot akan bilang bahwa motif keempat adalah seseorang yang punya banyak pilihan dan enggak takut, enggak khawatir kalau harus nyobain satu persatu, kalau harus ngetes, nguji satu persatu. Karena memang saat nonton video ini, motif keempat mungkin memang berada dalam fase seleksi. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat 3 kartu yang selanjutnya ya. Kamu mendapatkan King of Wands, The Empress, dan Two of Cups. Ini orang lain nih, King of Wands, terlepas dia cewek atau cowok nih. Sepasang kan? Sama-sama wands kan, sama-sama tongkat api, ya kan? Di sini yang saya rasakan, mungkin pembaca tarot akan bilang bahwa yang dibutuhkan oleh motif keempat adalah seseorang yang bisa mencakup segalanya yang dibutuhkan oleh si motif keempat. Energi yang punya jiwa kepemimpinan, energi yang maskulin ya, karena ini raja kan, tapi bisa juga feminin. Pokoknya intinya energi yang tahu apa yang dia mau dan
nggak malu juga untuk mendapatkannya, untuk bergerak mendapatkannya. Ya kurang lebih seperti ini, aktif kan. Knight of Wands juga kan energi yang dia tahu apa yang dia inginkan dan dia akan bergerak ke arah sana. Si King of Wands juga sama seperti itu. Walaupun King of Wands adalah energi yang lebih teratur. Kamu perhatikan gambarnya. Orang ini kan dia tangannya ke atas ini dengan dia memegang tongkat. Ini kan kayak menandakan dia sudah punya power gitu kan. Sudah punya kekuatan. Kalau dia bilang berhenti bicara, orang-orang akan diam. Kalau dia bilang ayo maju, orang-orang akan bergerak gitu loh. Udah punya power. Kalau kamu perhatikan energi motif keempat nih, energi kalian, Knight of Wands di sini ini kan belum teratur. Dia masih jumpalitan bergerak untuk ke arah A, B, C, D gitu kan. Gambarnya aja nih orang ini kayak mau terbang gitu loh. Mau terbang menuju ke destinasi selanjutnya. Belum teratur. Jadi pembaca tarot akan bilang bahwa motif keempat membutuhkan seseorang yang sama. Kalau sudah tahu apa yang dia inginkan, dia akan bergerak ke arah sana. Tapi seseorang yang jauh lebih teratur, yang lebih dewasa, yang lebih punya kekuatan untuk memimpin gitu loh. Selain itu, The Empress, tapi juga seseorang yang penyayang. Seseorang yang mungkin keibuan, terlepas kamu cewek atau cowok, terlepas orang tersebut cewek atau cowok. Jadi ini maskulin banget kan, yang ini feminin banget gitu loh. Jadi kayak dua energi yang menyatu dengan baik di dalam diri seseorang. Itulah seseorang yang cocok buat motif keempat. Apalagi ada Two of Cups di sini. Jadi memang pembaca tarot mungkin akan bilang bahwa motif keempat mencari seseorang yang bisa satu visi dan misi dengan dia, bisa satu tujuan dengan dia, bisa satu keinginan, satu hasrat, satu gairah sama dia, gitu loh. Jadi dengan adanya energi maskulin dan feminin ini, motif keempat mungkin juga membutuhkan, maksudnya saat ini progres evolusi jiwa kalian juga membutuhkan keseimbangan antara maskulin dan feminin gitu loh. Makanya kalian menginginkan pasangan yang paling tidak sudah mencapai hal tersebut. Sudah mencapai penyatuan dua energi ini gitu loh. Karena dari situ baru kalian akhirnya berhenti mencari, berhenti menyeleksi. Akhirnya mungkin kalian akan memilih gitu. Makanya nih kartu Oracle yang kalian dapat adalah indecision kan. Dimana ini artinya adalah tidak bisa memilih. Sulit untuk memilih, sulit untuk menentukan pilihan. Karena pada dasarnya motif keempat adalah seseorang yang sulit menentukan pilihan. Jadi kalian ingin ketemu sama seseorang yang mungkin bisa memberitahu kalian, you have to do this. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Kamu harus memilih ini, kamu harus memilih itu, gitu loh. Mungkin sebenarnya kalian lebih memilih orang yang bisa memimpin kalian, bisa handle kalian, mengatasi kalian gitu loh. Makanya di sini ada King of Wands, energi yang jauh lebih teratur, yang jauh lebih punya jiwa kepemimpinan tinggi gitu loh. Karena pada dasarnya mungkin deep inside motif keempat memang kesulitan untuk memilih. Karena The Lovers adalah energi pilihan. Oracle card yang kalian dapat adalah indecision, sulit untuk memilih gitu loh. Jadi kalian membutuhkan memang keseimbangan antara maskulin dan feminin untuk bisa akhirnya menetapkan pilihan mana yang terbaik untuk diri kalian, untuk kehidupan kalian dan untuk masa depan kalian gitu loh. Oke? So, kita lihat ya ada energi apa lagi yang mau keluar nih. Oke. Kamu mendapatkan Nine of Cups dan Four of Pentacles. So, yes. Motif keempat,
kalian saat ini, karena yang tadi saya bilang, kalian mungkin saat ini sedang berada dalam proses seleksi. Buat kalian yang terpenting adalah memang kenyamanan perasaan ya, kedamaian perasaan dengan Nine of Cups. Seseorang, kalian mungkin membutuhkan seseorang atau sesuatu yang bikin perasaan kalian tuh enak gitu loh. Jadi siapapun yang akan, atau siapapun atau apapun yang kalian pilih, ini adalah seseorang atau sesuatu yang bisa memberikan ini, Nine of Cups untuk kalian. Kebahagiaan secara perasaan lah untuk kalian. Karena kalau ini tidak tercapai, misalnya si King of Wands ini tidak sebenarnya pada akhirnya kelihatan, ketahuan dia tidak bisa memberikan ini untuk kalian, untuk motif keempat, kalian akan menutup diri, otomatis. Four of Pentacles di sini. Jadi kayak, makanya tadi saya bilang kalian tuh nggak takut, nggak khawatir lah. Kalau memang nggak cocok ya gue bisa kok melepaskan diri, gue bisa kok menutup diri, masih ada yang lain yang bisa gue pilih gitu loh. Jadi pembaca tarot akan bilang kepada siapapun yang bertanya tentang kalian bahwa kalau kamu mau jadi pasangan motif keempat, sebaiknya kamu memberikan Nine of Cups kepada motif keempat. Karena kalau ini tidak dia dapat, dia akan menutup diri dari kamu gitu loh. Karena kan energinya pada dasarnya kalian sulit memilih kan. Tapi kalau ada yang bisa memberikan Nine of Cups kepada kalian, lanjut. Tapi kalau enggak, ya menutup nih, tertutup gitu loh. Oke. So anyway, good luck ya. Motif keempat, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo motif kelima, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Apa yang dikatakan oleh pembaca tarot mengenai kamu. Jadi ini mungkin reading untuk orang-orang di sekitar kamu yang ingin tahu dalamnya kamu, dan dia, orang tersebut siapapun dia ya, meminta bantuan dari tarot reader. Oke? So anyway, sekarang kita lihat kartu-kartu yang keluar untuk kamu ya. Kita mulai dengan 3 yang pertama dulu. Three of Swords, Temperance, dan Ten of Swords. Wow. Ada 3 pedang, ada 10 pedang. Di tengah-tengahnya ada Temperance, energi kesabaran. Jadi di sini bisa dibilang motif kelima, kalian nih adalah orang-orang yang kesabarannya luas. Tapi kesabaran kalian tuh bukan kesabaran yang hanya meratap atau berdoa, berharap aja, enggak. Kesabaran kalian adalah kesabaran yang terus bergerak, kesabaran yang aktif. Di tengah derita, di tengah malapetaka, kalian terus berusaha untuk memperbaiki situasi, memperbaiki kehidupan kalian. Di sini dengan 2 kartu yang sulit ya, 3 pedang dan 10 pedang di sini, yang saya rasakan kamu mungkin adalah orang-orang yang dari kecil cobaan hidupnya tuh udah banyak gitu loh. Misalnya dari kecil kamu udah ngelihat orang tua kalian berantem terus, ribut terus, konflik terus. Kalian harus menyaksikan orang yang berantem terus di dalam rumah. Kemudian kalian mungkin harus mengalami situasi broken home misalnya. Orang tua kalian akhirnya bercerai. Pada saat mereka bercerai, mereka memperebutkan hak asuh kalian. Misalnya tuh seperti itu. Jadi kayak dari kecil kehidupan kalian tuh udah ribet gitu. Ribet yang diakibatkan oleh orang-orang di sekitar kalian, ya kan? Oleh orang tua kalian. Jadi bisa dibilang seribet-ribetnya apapun keadaan, dengan adanya Temperance di tengah-tengah, kalian tetap bisa berdiri gitu loh. Kalian tetap bisa berusaha menikmati kehidupan kalian, menikmati derita kalian. Jadi tetap positif, tetap optimis bahwa masa depan atau besok pasti akan lebih baik daripada hari ini gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh kuat sekali itu. Dari kecil kalian sudah dicoba. Bisa jadi
Kalian harus, mungkin contohnya kalian harus kehilangan salah satu orang tua dari kalian masih remaja misalnya, atau dua-duanya, bahkan dua-duanya udah meninggal pada saat kalian masih tumbuh kembang gitu loh. Jadi kalian harus pindah-pindah rumah misalnya dari kakek nenek, kemudian kakek nenek juga harus meninggal maksud saya. Kemudian kalian harus diurus oleh tante atau om yang mungkin nggak 100% atau nggak sepenuh hati ingin mengurus anak yang bukan keluar dari rahimnya gitu loh misalnya. Jadi yang saya rasakan di sini, motif kelima, kalian tuh di tengah nestapa apapun, kalian terus berusaha, kalian terus optimis gitu loh. Kalian yakin bahwa ini bukan cerita hidup gue, ini bukan kalau memang ini cerita hidup gue, tapi gue bisa merubahnya gitu loh. Jadi dengan ada temperance, kalian tuh aktif, kalian memang sabar, kalian tabah gitu ya, bukan sabar mungkin ya, lebih ke tabah. Tabah kalian bukan hanya melalui doa aja, walaupun mungkin ya kalian mungkin jadi lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan daripada orang-orang di sekitar kalian. Tapi selain itu juga kalian tuh terus berusaha untuk memperbaiki situasi kehidupan kalian gitu loh. Jadi dari kecil kalian udah diajarkan untuk menjadi jauh lebih dewasa daripada orang-orang di sekitar kalian, daripada teman-teman kalian lah. Kalau di sekolah mungkin kalian bisa dianggap yang lebih mature, lebih dewasa daripada teman-teman kalian. Karena memang situasi di rumah mengharuskan kalian untuk lebih dewasa daripada umur kalian, gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh itu. Pembaca tarot mungkin akan merasakan juga hal ini untuk kalian. Dan dia akan memberitahukannya kepada orang yang menanyakan kepribadian kalian. Kepada si pembaca tarot tersebut. Jadi menghadapi motif kelima mungkin nggak akan semudah menghadapi orang-orang biasa ya, karena kalian sudah bisa dibilang tuh kalian sudah tahu buruknya, baik buruknya atau mungkin buruknya keadaan di dunia ini tanpa harus menjadi tua gitu loh. Jadi kadang-kadang kenapa dibilangnya rata-rata orang tua itu lebih bijaksana, karena mereka sudah melalui banyak kegagalan, banyak kesedihan gitu kan. Tapi kalian tidak harus menjadi tua untuk bisa menjadi jauh lebih bijaksana daripada orang-orang di sekitar kalian, orang-orang yang mungkin seumuran dengan kalian gitu loh. Oke? So, sekarang kita lihat 3 kartu yang di bawahnya ya. Kamu mendapatkan Seven of Wands, King of Swords, dan Eight of Wands. Ini ada gradasi naik nih dari 7 ke 8 tongkat ya, api jadi. Ini King of Swords adalah energi kalian, terlepas kalian cewek atau cowok. Dimana artinya, kalian tuh thinker, kalian tuh si pemikir gitu loh. Segala-gala kamu pikirin, segala-gala bukan overthinking, tapi kamu memikirkan segala situasi untuk bisa memutuskan apa yang sebaiknya kalian lakukan dalam hidup gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan kalian, ya tadi saya bilang kan, kalian bijaksana terlepas berapapun usia kalian. Walaupun kalian misalnya nonton video ini baru 25 tahun, tapi kebijaksanaan kalian tuh udah kayak seseorang yang usianya 40 tahun gitu loh. Jadi terlepas kalian cewek atau cowok, ini King of Swords adalah energi kalian, energi yang bukan overthinking tapi pemikir ya, bedakan ya. Kalau overthinking tuh udah otomatis dia tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tapi kalau kalian tuh decisive sekali, cepat sekali mengambil keputusan dan selalu tepat atau sering kali tepat. Apapun masalah yang kalian hadapi saat itu, saat-saat genting gitu, kalian bisa maju dengan sukses. Jadi kalian tahu kapan saatnya bertahan, tapi kalian juga tahu kapan saatnya bergerak. Misalnya apa ya? Misalnya deh ini ya, ini contoh ya, yang kepikiran sekarang nih. Misalnya adik kalian kecelakaan, amit-amit Jepang baik. Adik kalian mengalami kecelakaan, kemudian
masuk rumah sakit kan, langsung masuk ER, emergency room ya kan. Terus dokter bilang, ini adik kamu harus dioperasi nih, kalau enggak nanti ke depannya akan lebih bahaya gitu loh. Kalian bisa tuh ngambil keputusan dengan cepat. Apakah lihat nanti aja kondisinya setelah mungkin 1-2 hari apakah membaik atau tidak. Mungkin pernapasannya misalnya, yang jadi masalah tuh pernapasannya adik kamu. Kalian mungkin bisa memutuskan dengan cepat mengenai apakah harus bertahan 1-2 hari ini dulu aja melihat apakah akan membaik, atau langsung segera operasi dengan Eight of Wands gitu loh. Jadi antara pilihan-pilihan antara bertahan atau bergerak itu kalian bisa cepat memutuskannya. Oke, kayaknya operasi deh. Silahkan dok, dioperasi. Dan kalian akan menandatangani formulir izin untuk operasi gitu loh. Jadi di saat-saat genting itu kan genting ya. Adik kalian kalau tidak dioperasi nanti pernapasannya akan semakin memburuk gitu loh. Dan itu harus diputuskan saat itu juga. Nah, kalian adalah tipe-tipe orang yang sangat gesit dalam memutuskan sesuatu. Antara bertahan atau bergerak gitu. Jadi karena kalian sudah terbiasa untuk memikirkan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Bagaimana caranya bisa membuat kehidupan kalian tuh jauh lebih lancar, jauh lebih menyenangkan gitu loh. Jadi bisa dibilang nih ya, kehidupan kalian mungkin adalah kehidupan yang cukup hektik, banyak chaos, banyak kekacauan, pokoknya kehebohan gitu ya. Tapi di tengah itu semua, di tengah kehektikan itu, kekeosan itu, kekacauan itu, kalian tetap bisa berpikir dengan jernih gitu loh. Jadi itu yang akan dikasih tahu pembaca tarot kepada orang yang menanyakan kalian. Makanya ini nggak heran banget nih, kartu oracle yang kalian dapatkan adalah peace atau kedamaian. Karena apa? Ini yang kalian butuhkan. Kalian menginginkan kedamaian dalam kehidupan kalian. Karena mungkin seumur hidup kalian belum pernah 100% mengalaminya, atau belum pernah 100% berada dalam kedamaian. Karena kehidupan kalian tuh bergerak terus, atau kacau terus, heboh terus, harus selalu cepat gitu loh. Fast learner gitu loh. Kalian tuh harus menjadi seseorang yang bisa berpikir dengan cepat, bisa belajar dengan cepat, bisa bergerak dengan cepat. Itu kan hektik ya. Kalau peace atau kedamaian itu kan adalah energi yang kalem, energi yang tenang, ya kan, penuh dengan kedamaian. Tapi kehidupan kalian mungkin jauh dari kedamaian. Makanya memang wajar banget kalau kalian mendapatkan oracle card peace, kedamaian, karena itu kayaknya yang kalian inginkan dalam hidup. Oke? So, kita lihat lagi ya, ada kartu apa nih yang akan menemani kartu kedamaian tersebut. Wow. You see, lihat kan? Ini yang kalian inginkan, kedamaian. Tapi kartu yang keluar bersama kedamaian adalah Five of Pentacles dan Three of Swords. Ini 2 kali Three of Swords kan? 2 kali kekecewaan, 2 kali kesedihan, 2 kali merasa dihianati gitu loh. Jadi memang bisa dibilang kehidupan kalian tuh seringkali merasa ditinggalkan, seringkali merasa kecewa terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dari kecil, yang paling penting tuh yang saya rasakan adalah dari kecil kalian selalu merasa kayaknya ditinggalkan. Ya mungkin yang tadi di awal saya kasih contoh, mungkin orang tua kalian harus bercerai, kemudian kalian harus tiap kali ditinggal ayah. Nanti 2 minggu kemudian ditinggal ibu, nggak pernah ngumpul satu keluarga, nggak pernah ada kedamaian. Belum lagi sebelum bercerai mereka selalu berkonflik gitu kan. Jadi kayak mereka, mungkin orang tua kalian waktu kalian masih tumbuh berkembang, mungkin mereka juga terlalu sibuk sama satu sama lain, terlalu sibuk bertengkar, sehingga kalian kurang perhatian, kalian kurang kasih sayang gitu loh dengan adanya five of Pentacles di sini. Dan Three of Swords ya itu tadi, ada banyak sekali kekecewaan dalam hidup yang sudah kalian alami.
Makanya ini, peace ini, kedamaian ini adalah memang energi yang kalian harapkan sekali dalam hidup. Energi yang memang kalian inginkan sekali bisa tercapai dalam hidup ini. Dan kalau misalnya orang yang menanyakan kalian kepada tarot reader adalah calon pasangan, mungkin pembaca tarot akan bilang kepada orang tersebut bahwa motif kelima membutuhkan seseorang yang bisa membawa kedamaian untuk dia. Membutuhkan seseorang yang nggak banyak cincong, yang nggak banyak perintilan, yang nggak genit, yang nggak kegatelan, yang nggak petakilan sama hal-hal di luar hubungan kalian, gitu loh. Jadi kayak kalian tuh cuma butuh seseorang yang bisa memberikan kedamaian hati, kedamaian pikiran, karena kehidupan kalian sendiri tuh udah heboh banget, chaotic, hektik gitu loh. Jadi memang kalau misalnya seseorang atau calon pasangan atau pasangan kamu datang kepada pembaca tarot, itu yang akan dikasih tahu agar supaya si orang tersebut, pasangan kamu tersebut, itu bisa memahami bagaimana mencintai kalian dengan lebih baik daripada sebelumnya. Mencintai kalian seperti yang kalian butuhkan, which is ini, kedamaian. Okay? So, anyway, good luck ya. Motif kelima, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.